Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan mendiskusikan tentang tips menulis latar belakang penelitian yang efektif. Baik teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai latar belakang penelitian. Nah, bagian ini merupakan elemen yang sangat penting dalam sebuah makalah penelitian. Disinilah kita membangun konteks dan memberikan landasan bagi penelitian yang akan dilakukan. Pernahkah kalian membaca sebuah penelitian yang sulit dipahami sejak awal? Biasanya, itu terjadi karena latar belakangnya kurang terstruktur atau kurang jelas. Melalui latar belakang, kita menjelaskan masalah yang ingin diteliti, kesenjangan dalam penelitian sebelumnya, dan mengapa penelitian ini penting dalam bidang keilmuan tertentu. Dengan kata lain, kita memberikan pemahaman kepada pembaca tentang alasan di balik penelitian kita, sekaligus menunjukkan kontribusi yang ingin kita tawarkan. Latar belakang yang baik ibarat sebuah peta. Ia memandu pembaca untuk memahami arah penelitian dan pentingnya masalah yang diangkat. Jika bagian ini tidak ditulis dengan baik, pembaca mungkin akan kesulitan memahami tujuan penelitian kita secara keseluruhan. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana menyusun latar belakang penelitian yang efektif. Saya akan memberikan beberapa tips praktis, poin-poin penting yang perlu disertakan, serta kesalahan-kesalahan umum yang sebaiknya dihindari. Jika ada pertanyaan atau hal yang kurang jelas, silakan disampaikan agar kita bisa berdiskusi bersama. Setuju, ya? Memahami latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian dalam konteks penelitian mengacu pada bagian dari makalah penelitian yang mengungkapkan dasar dan alasan dilakukannya penelitian tersebut. Ini menetapkan konteks yang lebih luas untuk penelitian Anda dengan mempresentasikan masalah yang akan diatasi oleh penelitian Anda, memberikan gambaran umum tentang domain subjek, dan menyoroti kesenjangan pengetahuan yang ada. Bagian ini juga mempresentasikan kerangka teoretis atau konseptual dan menyatakan tujuan penelitian, dan seringkali mencakup pertanyaan atau hipotesis penelitian. Latar belakang penelitian memberikan pembaca pemahaman yang lebih dalam tentang tujuan, pentingnya, dan arah penelitian Anda. Latar belakang penelitian memberikan konteks menyeluruh untuk penelitian, mencakup pernyataan masalah, kerangka teoretis, kesenjangan yang ingin diisi, dan signifikansi penelitian. Ini mengarah pembaca dari gambaran umum ke fokus spesifik penelitian. Pengantar adalah bagian pertama yang memperkenalkan topik, pertanyaan, atau hipotesis penelitian, dan metodologi singkat, menarik minat pembaca untuk melanjutkan membaca. Tinjauan pustaka merangkum penelitian yang ada, mengidentifikasi apa yang sudah diketahui dan apa yang belum, serta menunjukkan bagaimana penelitian Anda berkontribusi pada pengetahuan yang ada. Komponen-komponen latar belakang penelitian. Pertama, pernyataan masalah. Ini adalah masalah atau situasi yang dimaksudkan untuk diatasi oleh penelitian Anda. Itu harus menjadi pernyataan yang jelas dan ringkas, yang menjelaskan masalah secara detail, konteksnya, dan dampak negatif jika masalah tersebut tetap tidak terselesaikan. Pernyataan ini juga menjelaskan mengapa perlu mempelajari masalah tersebut, yang menjadikannya sangat penting untuk mendefinisikan tujuan penelitian. Kedua, pentingnya penelitian. Pada komponen ini, Anda menguraikan alasan mengapa penelitian Anda penting. Bagaimana penelitian ini berkontribusi pada tubuh pengetahuan yang ada? Apakah memberikan wawasan tentang suatu isu, menawarkan solusi untuk suatu masalah, atau mengisi kesenjangan dalam penelitian yang ada? Menjelaskan pentingnya penelitian Anda membantu menegaskan nilainya bagi bidang dan komunitas akademik yang lebih besar. Ketiga, penelitian dan literatur terkait yang relevan. Presentasikan gambaran umum dari studi dan penelitian utama yang dilakukan pada topik tersebut. Ini tidak hanya menunjukkan bahwa Anda memiliki pemahaman yang luas tentang bidang Anda, tetapi juga memungkinkan Anda untuk menyoroti kesenjangan pengetahuan yang akan diisi oleh penelitian Anda. Ini juga membantu menetapkan konteks penelitian Anda dalam dialog akademik yang lebih luas.
Kelima, pertanyaan atau hipotesis penelitian. Ini adalah pertanyaan spesifik yang ingin dijawab oleh penelitian Anda atau prediksi yang Anda uji. Mereka harus langsung sesuai dengan pernyataan masalah Anda dan dengan jelas menetapkan apa yang Anda harapkan untuk ditemukan melalui penelitian Anda. Keenam, implikasi potensial penelitian. Ini melibatkan menguraikan aplikasi potensial dari temuan penelitian Anda di bidang Anda dan mungkin di luar itu. Perubahan apa yang bisa ditimbulkan oleh penelitian Anda? Bagaimana itu mungkin mempengaruhi studi-studi mendatang? Dengan menjelaskan ini, Anda menyoroti dampak potensial dari penelitian Anda dan signifikansinya dalam konteks yang lebih luas. Cara menulis latar belakang penelitian yang komprehensif. Pertama, identifikasi dan artikulasi pernyataan masalah. Untuk berhasil mengidentifikasi dan mengartikulasikan pernyataan masalah Anda, pertimbangkan langkah-langkah berikut. Mulailah dengan mendefinisikan masalah yang akan diselesaikan oleh penelitian Anda dengan jelas. Masalah tersebut harus spesifik dan dapat diteliti. Berikan konteks untuk masalah tersebut. Dari mana masalah ini muncul? Siapa atau apa yang dipengaruhi oleh masalah ini? Jelaskan dengan jelas mengapa masalah ini signifikan. Apakah ini masalah baru atau masalah yang sudah lama ada di bidang Anda? Bagaimana dampaknya terhadap bidang yang lebih luas atau masyarakat secara keseluruhan? Ungkapkan dampak buruk yang mungkin terjadi jika masalah ini tetap tidak terselesaikan. Ini dapat membantu menegaskan urgensi atau pentingnya penelitian Anda. Kedua, lakukan dan ringkas tinjauan pustaka yang relevan. Tinjauan pustaka yang dikerjakan dengan baik sangat penting untuk memposisikan studi Anda dalam konteks penelitian yang lebih luas. Berikut cara Anda bisa mendekatinya. Mulailah dengan melakukan pencarian komprehensif untuk penelitian yang ada yang relevan dengan pernyataan masalah Anda. Gunakan basis data akademik, jurnal ilmiah, dan sumber penelitian kredibel lainnya. Saat Anda membaca studi-studi ini, perhatikan temuan utama mereka, metodologi penelitian, dan kesenjangan yang mereka identifikasi dalam penelitian tersebut. Elemen-elemen ini akan sangat penting dalam ringkasan tinjauan pustaka Anda. Usahakan untuk menganalisis, bukan hanya mencantumkan studi-studi tersebut. Ini berarti menggali hubungan antara temuan-temuan penelitian yang berbeda, membandingkan metodologi, dan mengidentifikasi tren umum atau konflik dalam bidang tersebut. Saat merangkum tinjauan pustaka, fokus pada sintesis. Jelaskan bagaimana studi-studi ini saling berhubungan dan bagaimana mereka secara kolektif berhubungan dengan penelitian Anda sendiri. Ketiga, deskripsikan kerangka teoretis. Kerangka teoretis penelitian Anda sangat penting karena ia menggrounding pekerjaan Anda dalam teori atau model yang ada. Mengembangkan dan menyusun kerangka teoretis akan memungkinkan Anda untuk menghubungkan penelitian Anda dengan tubuh pengetahuan yang ada, memastikan penelitian Anda didasarkan pada konsep-konsep yang mapan dan teori-teori yang telah terbukti, menetapkan dasar untuk memilih dan menggunakan metodologi penelitian yang tepat, terapkan teori-teori yang telah mapan dalam bidang Anda, dan jelaskan bagaimana mereka memberikan wawasan tentang masalah penelitian yang lebih luas. Keempat, mengembangkan pertanyaan penelitian atau hipotesis. Pertanyaan penelitian atau hipotesis Anda adalah elemen sentral dari latar belakang penelitian. Beberapa tips untuk menulis pertanyaan penelitian yang baik adalah: pertanyaan penelitian harus berfokus pada masalah utama yang Anda identifikasi dalam latar belakang penelitian. Jika menggunakan hipotesis, pastikan hipotesis tersebut menguji hubungan yang jelas antara dua atau lebih variabel. Pertanyaan penelitian atau hipotesis Anda harus dapat diukur dan terukur. Jika menggunakan hipotesis, pastikan bahwa itu testable dan dapat diuji menggunakan metode yang tepat.